Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Salindri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program queue atau antrian pada antrian parkir kendaraan. Sebelumnya, definisi dari queue atau antrian sendiri adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head dan tail. Kemudian prinsip dari queue sendiri adalah yang masuk pertama adalah yang keluar pertama atau FIFO, first in first out. Analoginya adalah seperti antrian pada sebuah loket pembelian tiket, yaitu orang yang datang terlebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu dan akan selesai lebih dahulu daripada orang-orang yang datang setelahnya. Langsung saja ke programnya. Ini program diawali dengan header berupa include iostream, include iomanip, include limits, kemudian menggunakan using namespace std. Pada baris 7 terdapat kelas. Kelas ini merupakan objek. Objek kelas ini merupakan wadah yang mengandung beberapa prosedur atau fungsi untuk memproses dan mengolah data. Dalam objek kelas ini terdapat private dan public. Private sendiri merupakan sebuah fungsi yang hanya bisa diakses secara internal oleh objek, sedangkan public merupakan fungsi yang dapat diakses umum atau dapat diakses oleh siapa saja. Dalam private ini terdapat struct node, inPlat, kemudian static in size, static in pendapatan, in-get size, in-get pendapatan, dan boolean is true, yang akan dijelaskan program di bawah. Kemudian public berisi deklarasi parkir yang berisi boolean is empty, void menu, void add plat, void delete plat, void display pendapatan, dan void display. Langsung saja pada baris ke-49. Ini berisi boolean parkir is empty. Pada queue, isEmpty ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengecek antrian apakah dalam keadaan kosong. Pada baris ke-56 terdapat inParkirGetSize. Ini digunakan untuk menampilkan ukuran atau banyaknya data yang sudah masuk. Kemudian pada baris 63 terdapat inParkirGetPendapatan. Artinya fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan pendapatan yang sudah diperoleh dari antrian kendaraan tersebut. Pada baris 70 sampai baris 82 merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu-menu dalam output, yang mana menu-menu ini dapat langsung dipilih oleh user. Kemudian pada baris 87 terdapat void parkir add plat. Ini digunakan untuk menambahkan plat nomor atau untuk menambahkan antrian kendaraan yang masuk. Dengan menggunakan fungsi dan rumus ini, maka jika sudah benar, maka program akan langsung menampilkan bahwa plat yang sudah dimasukkan berdasarkan fungsi dan rumus ini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya pada baris ke-112 terdapat boolean parkir is true. Ini digunakan untuk mengecek plat yang dicari apakah ada atau tidak. Kemudian langsung saja pada 113 terdapat void parkir delete plat. Ini digunakan untuk menghapus plat. Menghapus di sini artinya mengeluarkan plat nomor. Jika sudah sesuai dengan rumus ini, maka program akan langsung dapat mengeluarkan pernyataan bahwa plat yang sudah diinputkan ini sudah dikeluarkan. Satu plat yang sudah keluar akan bernilai 3.500 untuk pendapatan. Kemudian sama seperti program di atas, program ini juga sama. Satu plat yang sudah dikeluarkan akan bernilai pendapatan, yaitu kurang lebih 3.500. Kemudian jika plat nomor yang dimasukkan itu salah, maka program akan langsung mengeluarkan pendapat
atau pernyataan bahwa plat nomor yang sudah diinputkan itu tidak ada. Kemudian pada baris 213 void parkir display pendapatan ini digunakan untuk menampilkan jumlah pendapatan yang sudah diperoleh dari plat nomor yang sudah keluar tadi. Kemudian 220 terdapat void parkir display. Jika is empty artinya jika antrian kosong, maka program akan langsung menampilkan bahwa parkiran kosong. Namun jika isi, maka program akan langsung menampilkan daftar plat nomor kendaraan berapa saja yang ada dalam parkiran tersebut. Kemudian akan ditampilkan juga total kendaraan yang ada dalam parkiran tersebut. Pada baris 245 terdapat in main. Dengan menggunakan perulangan do while, maka program akan langsung menampilkan untuk masukkan pilihan. Kemudian menggunakan switch pilihan. Dalam switch ini terdapat case. Case 1 merupakan program yang digunakan untuk memasukkan plat nomor. Plat nomor di sini yang diinput hanya angkanya saja. Lalu terdapat pernyataan apakah user ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, dapat dijawab dengan Y kecil atau Y besar, artinya benar. Jika tidak, dapat dijawab dengan N kecil atau N besar yang artinya salah. Jika jawaban selain Y dan N ini, program akan langsung mengeluarkan pernyataan bahwa kode salah. Pada case 2, sama seperti pada pernyataan ini, tentang pernyataan apakah ingin kembali ke menu. Kemudian pada baris 328 ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus plat, artinya untuk mengeluarkan kendaraan. Ini sama seperti case sebelumnya, yaitu pernyataan apakah ingin kembali ke menu. Kemudian case 3 sama seperti case sebelumnya, apakah ingin kembali ke menu. Kemudian pada case 4 terdapat fungsi yaitu display pendapatan. Ini akan menampilkan pendapatan berapa saja yang diperoleh dari antrian atau mobil atau kendaraan yang sudah diparkirkan. Kemudian untuk compile datanya akan seperti ini. Program antrian parkir kendaraan. Yang pertama, antrian parkir mobil. 2, keluarkan mobil. 3, tampilkan antrian mobil. 4, menghitung total pendapatan. Dan 0, exit. Misal kita masukkan 1 untuk menambahkan data. Masukkan plat nomor. Plat nomor di sini hanya dimasukkan angkanya saja. Misalnya 555. Maka program akan langsung menampilkan bahwa plat 555 berhasil ditambahkan. Kembali ke menu, apakah iya atau tidak? Iya. Kemudian tambahkan data lagi. Plat 666 berhasil ditambahkan. Plat 777 berhasil ditambahkan. Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan beberapa data, misalnya kita ingin menampilkan antrian mobil, maka kita pilih menu nomor 3, yaitu tampilan antrian mobil. Maka akan muncul daftar plat kendaraan yang sudah ada dalam parkiran tersebut, yaitu 555, 666, dan 777. Total kendaraannya ada 3. Ini benar sesuai dengan data yang dimasukkan sebelumnya. Kembali ke menu, ya.
Kemudian jika kita ingin mengeluarkan mobil, maka kita pilih menu nomor 2. Plat yang ingin dihapus, misalnya kita ingin menghapus plat 666, maka otomatis plat 555 juga dikeluarkan. Apakah ingin kembali ke menu? Iya. Selanjutnya kita ingin menghitung total pendapatan. Kita pilih menu nomor 4. Karena plat yang dihapus 66 dan yang keluar 2, maka pendapatannya senilai 7.000. Karena satu plat yang keluar bernilai 3.500. Tidak. Seperti ini kurang lebih program tentang antrian parkiran kendaraan sebagai implementasi dari queue atau antrian. Sekian, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.